Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang kriptografi. Kriptografi atau cryptograph berasal dari bahasa Yunani yang artinya script writing, yaitu ilmu dan seni untuk menjaga keamanan pesan. Nah, pada ilmu kriptografi ada beberapa yang harus kita pahami istilahnya. Yang pertama yaitu pesan. Dalam bahasa kriptonya ini dikenal dengan nama plain text gitu ya. Jadi plain text ataupun pesan yang dapat dibaca, pesan asli yang bisa dimengerti maknanya. Kemudian ada yang namanya ciphertext, yaitu pesan yang telah disandikan sehingga tidak memiliki makna lagi. Jadi tujuan mengamankan pesan adalah agar tidak diketahui oleh pihak-pihak yang tidak berhak mengetahui. Sehingga dari pesan asli, plain text gitu ya, akan dirubah, akan ditransformasi menjadi ciphertext. Contohnya seperti ini, kita punya plain text, kemudian dengan algoritma tertentu gitu ya, dengan rumus matematika tertentu diacak sehingga dapatlah ciphertext-nya seperti ini yang tidak jelas. Jadi yang awalnya pesan ini bisa dibaca, tapi karena prinsipnya sangat rahasia misalnya ya, jadi kita tidak bisa langsung memberikan info ini melalui jalur komunikasi yang tidak aman seperti telepon, WA, email, dan segala macam. Di mana jalur-jalur itu mudah sekali untuk disadap. Nah, untuk mengantisipasi itu, maka dunia IT memperkenalkan yang namanya kriptografi. Jadi cara menyandikan pesan. Nah, saudaranya berikutnya, bisa juga pesan itu disamarkan oleh suatu hal, misalnya gambar atau suara gitu. Kayak di dubbing ya, dari suara atau gambar tertentu, kemudian dipadatkan pada suatu pesan itu namanya stenografi. Oke, terus pada saat perubahan dari plain text tadi ya menjadi ciphertext, dari tulisan yang bisa terbaca menjadi yang tidak bisa terbaca, yang acak seperti ini dinamakan proses enkripsi atau encryption, yaitu proses menyandikan plain text menjadi ciphertext. Nah, jadi dari bisa dibaca menjadi tidak bisa dibaca, dan kita ingin plain text-nya bisa dibaca lagi gitu kan. Nah, proses pengembaliannya namanya deskripsi atau description ya. Jadi kalau kita kembali ke topik fungsi kemarin, nah disinilah yang namanya fungsi inverse. Jadi fungsi-fungsi yang punya nilai balikan. Jadi pada saat dia berangkat, yaitu plain text berubah menjadi ciphertext, nah harus balik lagi jadi ciphertext menjadi plain text semula. Itu yang bagus gitu ya. Nah, untuk merubah itu, untuk melakukan proses encrypt dan decrypt, nah ini diberilah atau dinamai dengan algoritma kriptografi. Nah, disinilah yang menggunakan fungsi matematika ya. Jadi matematiknya di mana gitu kan? Matematika diskritnya di mana? Ternyata matematika diskritnya itu ada di perubahan plain text menjadi ciphertext atau sebaliknya. Jadi teori bilangannya, modulonya gitu ya, kekongruenannya dipakai di mana? Di dalam algoritma kriptografi. Kemudian istilah yang terakhir yaitu key atau kunci, yaitu parameter yang digunakan untuk transformasi encrypting and decrypting. Jadi kunci bersifat rahasia. Ya, walaupun nanti pada perkembangannya kunci itu ada dua jenis gitu ya. Bisa aja kuncinya bersifat publik, tidak rahasia, dan ada yang namanya kunci private ya, privat. Itu akan dibahas sedikit di selanjutnya. Kemudian aplikasi kriptografi ini digunakan yang pertama untuk pengiriman data melalui saluran komunikasi. Tadi ya, jalur-jalur yang tidak aman itu kan bisa dimanfaatkan. Tidak mungkin kita harus menggunakan jalur yang sangat aman, akan menggunakan biaya atau kapasitas yang sangat besar ya. Kemudian penyimpanan data di dalam
disk storage, data encryption at rest. Jadi menyimpan data di komputer yang terhubung dengan jaringan internet. Nah, biasanya kan kita hati-hati. Itu bisa di-encrypt, bisa dikerjakan untuk algoritma kripto. Jadi logika kasarnya, walaupun seorang hacker bisa mencuri data kita, gitu ya. Ini data kita yang asli, kita kita enkripsi menjadi ciphertext. Nah, pada saat dia serang di sini, dia dapatkan ciphertext-nya, tetapi dia tidak bisa mengetahui isinya karena pesannya sudah diacak-acak. Nah, jadi dia membutuhkan energi ekstra untuk bisa mengacak, membalikkan lagi pesan yang sudah ada. Oke, selanjutnya, nah ini contohnya, misalnya kita punya plain text seperti ini, dan saya tidak ingin pesan ini jatuh ke tangan orang-orang yang tidak berhak, kemudian saya kerjakan secara matematis, ada perubahannya, dienkripsi, gitu ya, seperti ini jadinya. Nah, kemudian saya kerjakan lagi, misalnya saya ingin mengirimkan melalui email gambar ini. Nah, gambar ini saya akan kirimkan gambar ini. Kemudian saya tambahkan fungsi matematis, saya tambahkan bit-bitnya, itu akan menjadi pesan yang tidak kelihatan seperti ini. Atau saya ingin mengirimkan nilai, gitu ya, nilai ujian kelas Sabtu pagi. Seperti ini nilainya. Saya akan encrypt dengan fungsi matematis tertentu, dia tidak akan mudah terbaca. Kecuali tadi kalau pihak penyadap memang memiliki kemampuan untuk mendeskripsi, yaitu dengan dia mungkin memiliki kuncinya atau dia bisa membangkitkan kunci dari data-data yang kita punya. Kemudian nih notasi matematisnya. Jadi ciphertext C, plaintext P, maka fungsi encrypt gitu ya, fungsi berangkatnya tadi. Jadi kalau kita buatkan ini yang kemarin ya, fungsi gitu ya. Jadi EP gitu ya. Jadi ada P gitu kan. P ini plaintext akan dirubah oleh suatu fungsi E itu menjadi ciphertext. Kemudian dia akan balik lagi. Atau bisa dibuat dalam matematis ini adalah fungsi E inverse. Itu merupakan deskripsi dari C ya. Oke. Jadi pada saat kita masukkan C, nanti hasilnya adalah berupa P sama ya. Jadi logikanya seperti itu. EP maksudnya P pada daerah ini, plain text-nya, gitu ya, domain kemarin, dikenakan fungsi enkripsi, dia akan mengeluarkan ciphertext. Untuk membalikannya ya kita balik ulang, yaitu enkripsi inverse yang tidak lain adalah deskripsi pada C. Pada saat kita masukkan C ke fungsi ini, itu akan dihasilkan P kembali. Nah ini agak kelihatan ruwet ya, tapi sebenarnya gampang. Oke, kemudian sistem enkripsi itu ada dua, yaitu yang pertama simetri atau konvensional. Simetri ini berarti kuncinya harus sama, logikanya seperti kita buka pintu. Kunci suatu pintu harus sama, diduplikat. Kalau orangnya ada dua, gitu ya, berarti dia diduplikat kuncinya. Dua orang dengan kunci yang sama, itu namanya simetri. Kemudian ada yang namanya non-simetri. Dia tidak perlu kunci yang sama, tapi mereka bisa membangun kunci secara bersama-sama. Jadi untuk mengenkripsinya siapa saja bisa tanpa harus saya rahasiakan. Nanti untuk mendeskripsikannya itu dia menggunakan kunci privat ya. Jadi public, siapapun bisa menggunakan kunci ini, tetapi tidak bisa untuk mendeskripsikan kembali. Ini nanti ada sifat membangunnya nih. Keuntungannya apa? Kalau kuncinya sama, berarti kita harus janjian di jalur yang aman untuk membagikan kunci. Si A dan si B akan berkirim data. Mereka sama-sama bersepakat untuk memakai kunci A gitu ya. Nah, maka setidaknya ada satu saluran yang sangat aman untuk membagikan kunci itu yang tidak boleh diketahui orang.
Logikanya kalau pihak penyadap tahu kuncinya, ya sudah selesai. Eh, Pesannya akan bisa dibajak dengan baik. Nah, kunci asimetri ini maksudnya adalah kita tidak harus membagikan kunci privat gitu ya. Jadi antara A dan B sebagai penerima dia akan membangkitkan kunci privatnya, tetapi si A sendiri itu tidak perlu tahu kunci privat B. Jadi masing-masing tidak perlu ada pertukaran kunci. Jadi tidak ada jalur yang aman, tidak menambah cost, tidak menambah alur-alur tertentu ya sehingga mudah dibajak, sehingga pembajakan hanya ada pada perolehan ciphertext ya. Jadi siapa yang bisa membobol ciphertextnya, ya itulah yang bisa menerima plain text. Nah, yang paling awal sekali algoritma kriptografi itu adalah Caesar Cipher ya. Nanti bisa dilihat di Google, diklaim sebagai induknya atau awalnya dari ilmu kripto itu sendiri. Jadi Caesar ini kan salah satu kaisar Romawi ya, Julius Caesar. Kalau tidak salah dulu, nanti kalau boleh dicek di Google, dia dan panglima perangnya itu berkirim pesan menggunakan orang tertentu ya. Orangnya dibotakin, terus ditulis di kepala gitu ya. Ditunggu sampai rambutnya tumbuh, baru di situ ada pesannya. Jadi kalau zaman dulu masih menggunakan merpati ya, di film-film klasik Indonesia, nah di Yunani sana dia menggunakan orang tertentu gitu ya. Jadi pesannya itu ada di balik di kulit-kulit kepalanya. Nah, jadi pada saat orang itu ternyata ditemukan ya, oleh pihak pemberontak atau lawan, maka dia tidak bisa langsung mengetahui apa isi dari pesan itu karena bentuknya masih ciphertext. Nah, mereka sudah bersepakat sebelum panglimanya berangkat ke medan perang di perbatasan, maka mereka sudah bersepakat menggunakan kunci yang sama. Nah, logikanya sangat mudah. Ini Caesar Cipher ini. Ini seperti Sandi Pramuka ya. Nah, bahkan ini ada nih Sandi Caesar ya. Kalau di Pramuka Sandi Rumput dan segala macam. Nah, itu sebenarnya awal dari kriptografi juga. Jadi kalau kita punya plain text A sampai Z, awalnya dia cuma digeser 3 huruf ke kanan ya. Jadi Caesar originalnya dia hanya tambahkan +3 ke kanan. Jadi A jadi B, A B C D gitu ya. 3 langkah. B C D E gitu ya. Ini tabel konversinya. Jika dilihat secara awam seperti ini. Tetapi kalau kita lihat secara matematis, mengingat fungsi enkripsi dan deskripsi tadi, kita bisa punya fungsi encrypt dan deskripsinya seperti ini. Jadi pada saat kita misalkan A itu 0 dan Z itu 25, ini berarti menggunakan modulo 26 gitu ya. Lagi-lagi ini fungsi dari teori bilangan yang kita pelajari. Modulo 26. Jadi CI gitu ya. Ciphertext ke Ciphertext I itu indeks ya bisa 1, 2, 3, 4, 5. Nah, tergantung dari pesannya sebanyak apa. C ke I itu EPI plus 3. Jadi tambahkan 3. Itulah dia. Yang satunya untuk mendeskripsinya adalah kurang 3. Jadi kalau kita berangkat ke kampus plus 3 langkah gitu ya, atau plus 3 kilometer, berarti pulang ke kampusnya kan negatif 3 gitu ya. Jadi itu langkah inverse fungsinya. Oke, itu contohnya yang sederhana. Saya rasa ini bisa. Dengan K itu adalah kunci. Karena pada kemajuan lebih lanjut, K sama dengan 3 itu yang original. Nanti bisa diganti dengan K yang kita inginkan. Berikutnya adalah algoritma RSA. Nah, ini jangan takut, nih hanya sebagai gambaran awal. Nanti ada kuliah keamanan komputer yang isinya tentang kriptografi juga ya. Jadi kalau di kuliah ini hanya membahas kriptografi dan hubungannya ke teori bilangan yang kita punya. Kalau nanti di sana akan dibahas lebih detail bagaimana mengencrypt, mendeskrip, dan bagaimana memprogramkan ya. Mungkin nanti bisa juga membangunnya ke dalam Java. Jadi ini sering muncul, masih dipakai sampai sekarang karena
sistem keamanannya dijamin atau diklaim relatif aman gitu ya. Ini RSA, Rivers, Semir, and Edelmeier ya kalau tidak salah. Ron Rivers, Adi Semir, and Len Edelmeier. Nah ini termasuk kripto near symmetry atau tadi tidak simetri. Jadi pengirim dan penerimanya kuncinya beda-beda, tidak harus sama. Tidak harus seperti rumah, kuncinya satu diduplikat sama, itu simetri. Kalau tidak simetri, masing-masing tidak tahu gitu ya, kuncinya yang mana. Tapi itu bisa dibangun secara matematis. Nah ini algoritmanya, ini saya rasa ini agak sedikit membosankan. Pilih dua bilangan prima, kita belajar prima kemarin, A dan B, rahasia. Hitung nilai N sama dengan A kali B, besar N tidak perlu dirahasiakan. Nah ini tidak dirahasiakan. M-nya M A min 1 dikali B min 1. Tapi dia harus pilih sebuah kunci bulat publik, namain E yang relatif prima terhadap M. Nah, yang ingin saya tekankan yang kita pelajari kemarin, relatif prime, bilangan prime gitu ya. Kemudian apa lagi nih? Modulo. Jadi untuk hitungannya saya serahkan nanti di kuliah security ya. Kemudian enkripsinya ya tinggal dibalik pada saat kuncinya telah dibangun gitu ya. Kuncinya telah dibangun, maka kita akan mengenkrip dengan persamaan ini. CI sama dengan PI pangkat E modulo N. PI pangkat E modulo N. 2 pangkat 3 berarti 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Jadi dipangkatkan banyak kemudian dimodulo. Apa fungsi modulo kemarin? Untuk mengacak lagi. Jadi pada saat saya dapat ini sama dengan 8, jika saya kenakan pada modulo 3 gitu ya, maka hasilnya adalah berapa? 2 ya. Karena 3 kali 2 tambah 2, modulo kan 2. Maka hacker itu ya, atau penyadap akan bingung. 2 ini maksudnya 2 apa? Apakah 2 beneran? Apakah 5? Apakah 8? Itu kan ada 3 pilihan. Sehingga nanti persamaan yang bagus adalah modulonya ya bilangan-bilangan yang lebih besar gitu ya. Bilangan-bilangan yang cukup besar. Jadi kalau modulnya hanya 3, dia hanya 3 pilihan tuh kemungkinannya. Tapi kalau modulnya 1 juta, nanti akan banyak lagi pemilihan. Itu dan akan membingungkan. Nah, ini contohnya. Nah, nanti kalau diperlukan kita bisa jelaskan ya. Intinya mereka menggunakan kode ASCII, kemudian di encrypt. Nah, ini kalau nanti iseng coba dikerjakan dengan kalkulator, saya rasa langsung non ya, tidak bisa ditemukan. Kalau dengan Excel nanti jadinya juga tidak bisa ditemukan. Dengan software tertentu nih ada nih, langsung mau dulu nanti dia akan dapat. Saya rekomendasikan nanti softwarenya itu Microsoft Matematik. Oh, tidak, Matematika ya. Matematika 5. Matematika 5. Kita coba. Karena kalau dengan kalkulator ini tidak bisa menghitung. Saya punya ini, maka modulo dari salah ya. Salah modulo 726 pangkat 79 pada modulo 3337. Ini harus bilangan prima tadi. Oke. Apakah bisa dihitung ya? Dia masih mikir nih, orang hitung 215. Tetapi kalau kita ngotot, kita ngitung itu terlebih dahulu gitu ya. Baru ngitung modulonya, nanti hasilnya akan banyak. Oke, nih hasilnya nih. Lumayan ya hasilnya. Jadi ini modulo 3337, hasilnya 215. Nah, jadi software-software yang saya pakai ini perlu ditanyakan nih bagaimana sistem kerjanya secara matematis. Oke, itu singkatnya. Kemudian balikannya, nah ini 215 dipangkatkan ini, nah ini lebih parah. Jadi 215
Mana ya? Mana nih? Oh ini dia. Uts, 215. Saya pakai ini, saya copy. Copy. Saya akan mencari balikan dari 215 pangkat 1019. 726. Tapi kalau saya ngotot, saya ingin pakai hitung dulu baru modulo. Itu hasilnya menakjubkan ya. Ini 215 pangkat 1000 lebih. Kita lihat hasilnya. Wah, luar biasa. Jadi angkanya seperti ini. 215. Nah, jadi kalau kita hitung manual, ini menggunakan software yang saya punya, modulo 215 pangkat 1019, 33 3000 pada modulo 3337, maka diperoleh hasilnya ini. Nah, ini kita perlu berpikir kritis. Oh, gimana sih softwarenya bisa mengerjakan ini? Tapi kalau kita menggunakan pikiran kita biasa, maka 215 pangkat 1019 bentuknya apa? Nah, ini bentuknya. Oh, ternyata nggak kelihatan ya. Nih, lumayan. Jadi, tuh. Ini bentuk dari 215 pangkat. Nah, ini berapa digit nih? Mungkin ada 100-an lebih digit ya. Oke, jadi kalau kalian menggunakan ini nanti lebih aman. Nanti acakannya juga akan semakin berantakan sehingga susah untuk diprediksi, sangat susah. Oke, berikutnya, jadi saya tidak ke teknisnya ya karena cukup ribet. Tapi kalau ingin mencoba nanti boleh dicoba. Kalau tidak paham boleh WA ya atau tanya di classroom. Nah, kekuatan dan kelemahan RSA ini kekuatannya terletak pada cara memfaktorkannya. Sulit nih, tingkat kesulitannya di situ. Kemudian N-nya kalau difaktorkan, maka dia bisa diambil kuncinya. Lemah di situ. Jadi jangan sampai bocor. Kemudian penemunya dia bilang modulonya itu harus lebih dari 100 digit. Bukan 100 juta, tapi 100 digit, 100 buah bilangan. Mungkin contohnya tadi yang ini. 100 digit. Ini contoh 100 digit. Yang ini tadi. Nah, ini 100 digit nih. Udah tahu nih berapa. Nanti kita cek berapa digit. Kemudian, nah ini fundamentalnya dan fenomenal. Menurut Rivers dan kawan-kawan, usaha untuk mencari faktornya bila 200 digit membutuhkan waktu komputasi selama 4 miliar tahun dengan asumsi bahwa algoritma faktor yang digunakan adalah algoritma tercepat saat ini dan komputer yang dipakai menggunakan kecepatan 1 milidetik. Jadi menggunakan komputasi saja dipecahkan asumsinya bisa sampai 4 miliar tahun. Ya. Lama sekali. Ini asumsi di tahun 19 berapa tadi? 1976 ya ditemukan ya. Nah, tapi kabarnya ini bisa dipecahkan oleh seorang Pakistan ya. Bisa dipecahkan 8 jam katanya. Nah, jadi yang asumsi 4 miliar tahun itu sudah terpecahkan di tahun berapa itu ya. Ini sudah bisa diretas juga. Oke, berikutnya nih coba nih deh. Walaupun minggu ini tidak ada tugasnya, dicoba. Kemudian dicoba. Nih karena kita baru ambil dua nih contohnya RSA sama Cesar ya. Sebenarnya banyak lagi kripto-kripto yang lain. Contohnya adalah Visionary Chipper, kemudian ada juga Hill Chipper, ada juga Elgama, ada juga yang sekarang itu Public Key Crypto System, kunci-kunci publik yang tersistem dengan baik ya. Nah ini, jadi nanti boleh dicoba nih untuk yang gampang-gampang dulu. Oke, satu lagi ini karena tadi saya janjikan melihat sedikit tentang QR codes gitu ya. Ini saya ambil tugas dari kelas pagi gitu ya. Nah, QR codes ternyata QR codes ini juga menggunakan
Ini terpisah ya tadi ya, terpisah dari kripto. QR code ini lanjutan dari apa kemarin? UPCS ya, blok diagram barcode-barcode batang. Ternyata kumpulan dari barcode batang ini sekarang kan jadinya QR codes yang 3 dimensi. Nah, QR codes ini kebetulan filenya sudah saya bagikan, ternyata menggunakan sistem bilangan, teori bilangan juga. Walaupun dengan pembacaan-pembacaan tertentu. Jadi pernah kita coba ini ya, ini teori-teori bilangan semua nih. Pernah kita coba. Ini bentuk-bentuk dari barcode yang diperkenalkan karena di dalam barcode-barcode ini, di dalam QR code itu tersimpan suatu informasi. Nah, begini cara membacanya. Jadi kalau nanti dibaca lagi, nah ini sebenarnya adalah kumpulan bit-bit gitu ya, yang disusun nanti menggunakan teori bilangan. Jadi pernah kita coba nih, ini dulu pernah kita coba di kelas, di scan dulu menggunakan HP gitu ya, dibaca dengan QR code HP, ternyata hasilnya akan sama dengan hitungan kita. Nah, kita hitungnya juga sama. Jadi pernah kita coba dengan hitungannya seperti ini. Ini sebenarnya menggunakan prinsip apa nih ya? Hitungan modulo. Oke, oke. Kalau tidak jelas nanti kita coba lagi. Kita lihat di Google ya nanti ya. Boleh dilihat. Jadi yang paling mumpuni sekarang yaitu QR code. Ya, bagaimana QR code itu diproduksi dan dikerjakan. Oke. Demikianlah. Mudah-mudahan ada sedikit kejelasan ya dengan kuliah ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.